Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para pemirsa dan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Pemirsa, hari ini 3 Juli 2021, saya percaya bahwa semua kita pasti berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita semua diberkati oleh Tuhan hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu patut untuk kita selalu datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, naikkan syukur kita atas kemurahan dan anugerah yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Kita akan sama-sama bermazmur dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 3. Mazmur pasal 105 ayat 3. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 dan 2. Kejadian pasal 9 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Kejadian pasal 9 ayat 1 dan 2. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berkat dan tanggung jawab merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu dengan yang lain. Ada kalanya orang hanya mengharapkan berkat dari Tuhan, namun tidak bersedia untuk mengelola berkat tersebut secara bertanggung jawab. Sebagai contoh, pada umumnya orang berharap agar Tuhan memberkati dirinya dengan rumah tangga, kesempatan untuk bersekolah, atau pekerjaan. Namun sayang, sesudah Tuhan mengabulkan permohonannya yang bersangkutan tidak mengelola rumah tangga, studi atau pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada dirinya tersebut secara bertanggung jawab. Sebagai akibat, bukan saja berkat yang sudah ia terima itu akan menjadi berantakan, Tuhan juga tidak akan memberkati dirinya dengan kepercayaan yang lebih besar lagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kaitan antara berkat dan tanggung jawab ini Tuhan sampaikan kepada Nuh dan anak-anaknya di dalam Kejadian pasal 9.
Dicatat bahwa ia memberkati Nuh dan anak-anaknya dengan menjadikan jumlah mereka bertambah banyak serta memberi mereka otoritas untuk menguasai hewan dan tanaman yang ada di bumi. Di saat yang sama, ia juga meminta agar mereka bertanggung jawab terhadap berkat yang ia berikan tersebut. Ia meminta Nuh untuk memenuhi dan mengelola bumi secara bertanggung jawab, yaitu dengan berkata, "Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan." Kaitan antara berkat dan tanggung jawab ini tidak boleh kita abaikan. Sebab hanya dengan mengelola berkat Tuhan secara bertanggung jawab, barulah kita akan mengalami berkat-Nya yang lebih besar lagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang terlalu mudah untuk kita seringkali berjanji kepada Tuhan, tapi kita tidak menepati janji-janji kita kepada Tuhan. Seringkali kita sepertinya bisa berkata ya kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan dalam tindakan-tindakan kita itu benar, kendati berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan terbukti banyak sekali orang yang telah diberkati justru jauh daripada Tuhan. Ini pembuktian bahwa mereka sedang berbohong kepada Tuhan. Dan firman Tuhan jelas pagi hari ini. Kalau orang-orang seperti itu, maka Tuhan tidak akan memberi kesempatan lagi untuk berkat yang lebih besar dari hidup mereka. Bahkan Tuhan juga tidak bisa menerima apa yang mereka katakan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berkat dan tanggung jawab harus beriring, berjalan seiring di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita harus bertanggung jawab penuh, kita harus mengelola yang benar, supaya kita bisa melihat berkat yang Tuhan percaya itu bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi banyak orang, dan teristimewa bagi kemuliaan Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang paling sering lagi terjadi di dalam kehidupan kita setelah Tuhan memberkati kita, kita tidak peduli lagi kepada Tuhan. Lalu kita berkata, karena jerih payah kita, karena usaha kita, kita diberkati oleh Tuhan. Sesuatu yang sangat-sangat keliru dan itu seringkali terjadi. Terbukti banyak orang, apalagi kalau mereka sudah terlibat dalam pelayanan, mereka tidak peduli kepada Tuhan. Mereka mau melayani sekedar hanya melayani, atau mereka melayani dengan potensi-potensi atau skill yang ada pada mereka. Tetapi satu sisi, bagian daripada kehidupan mereka secara rohani, mereka tidak peduli. Karena mereka merasa kekuatan itu ada pada mereka, datang dari diri mereka sendiri. Nah, cara berpikir, cara pandang yang salah ini yang harus kita benahi. Biarlah kita sungguh-sungguh bertanggung jawab kepada otoritas yang ada. Sehingga Tuhan akan mempercayakan kepada kita lagi berkat-berkat yang lebih besar. Biarlah pagi hari ini saya mengajak pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita merasa bahwa kita diberkati oleh Tuhan, maka mari kita bertanggung jawab penuh. Kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Dan ingat, kita diberkati, jangan kita jauh dari Tuhan. Sebab seringkali orang mempergunakan bahasa yang kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya bukan. Kan saya bertanggung jawab dengan pekerjaan yang Tuhan berikan. Jadi saya nggak bisa melayani. Saya nggak bisa melakukan lagi pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Apalagi di gereja, karena waktu saya tersita. Nah, ini sesuatu yang sangat keliru, kekasih Kristus. Bukannya waktu saudara belum mendapat pekerjaan, saudara begitu rajin, saudara begitu setia, ikut pelayanan, dan sebagainya. Ya, tetapi setelah saudara diberkati, saudara jauh.
dengan alasan karena saya harus bertanggung jawab dengan pekerjaan. Apakah seperti itu kekasih Kristus? Saya berpikir satu kebohongan yang sedang Anda berikan, yang sedang Anda lakukan di dalam kehidupanmu. Kalau saudara melakukan seperti demikian, maka saya mau katakan, saudara akan berbohong juga dalam pekerjaanmu. Saudara akan melakukan dosa di dalam pekerjaanmu. Bahkan usahamu, saudara akan melakukan kebohongan-kebohongan itu. Sebab saudara berani berbohong kepada Tuhan, maka saudara berbohong kepada sesamamu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada orang-orang, itu biasa saja. Kenapa saudara sudah berani bohong kepada Tuhan? Jadi saudara tidak akan kaget lagi kalau saudara berbohong kepada sesama. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam kebenaran yang datang dari Tuhan, bukan dari cara pandang kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberkati diri kami dengan kemurahan-Mu. Tidak pernah kami kekurangan dengan kebaikan-Mu. Tolonglah diri kami agar kami tidak menyia-nyiakan berkat-berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Mampukan diri kami dengan hikmat-Mu untuk mengelolanya secara bertanggung jawab sesuai kehendak-Mu. Jauhkanlah diri kami dari sikap malas dan cara berpikir yang bebal. Jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran yang kotor. Jauhkanlah kami dari rasa puas, rasa bangga. Sepertinya kami yang berusaha sehingga kami diberkati. Jauhkanlah itu. Dan jauhkanlah kami ya Tuhan, kalau tindakan-tindakan kami yang secara tidak sadar, ataupun sadar tapi kami sengaja, sesungguhnya kami sedang berbohong kepada Engkau. Tuhan, ampunilah kami dan tuntun kami untuk sungguh-sungguh Tuhan melakukan kehendak-Mu, melakukan rencana-Mu, dan kami tunduk kepada otoritas-Mu ya Tuhan. Sanggupkan diri kami untuk mengembangkan secara maksimal dan memanfaatkannya bukan hanya untuk diri kami sendiri, namun juga untuk memberkati orang lain dan terlebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau sediakan kepada kami hari ini dan sepanjang hari ini. Sungguh berlimpah berkat-berkat-Mu yang Engkau sediakan bagi diri kami. Bagaikan seorang bapa yang mendidik anak-anaknya, demikianlah Engkau mengajar diri kami untuk bertumbuh di dalam iman yang semakin dewasa kepadamu. Di dalam kasih sayang-Mu, Engkau membawa diri kami untuk hidup semakin dekat dengan diri-Mu. Bukan hidup berpusatkan kepada berkat-Mu, namun kepada diri-Mu sendiri. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Genapilah rancangan-rancangan-Mu yang indah dan penuh dengan makna itu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, tuntun kami agar kami hidup sungguh-sungguh seperti apa yang Engkau mau ya Allah, bukan kehendak kami. Tolong kami ya Tuhan, sebab kami juga sadar tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba tetap berdoa untuk seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan, hamba mohon pimpinan Tuhan membawa kami berjalan di dalam kebenaran, sehingga apa yang kami lakukan sungguh Tuhan akan mempermuliakan Engkau. Ampuni dosa dan segala kejahatan yang kami perbuat
yang berlawanan dengan cita-citamu. Tuhan, ampuni kami ya Allah. Biar kami kembali kepada kebenaran-Mu. Biar kami sungguh-sungguh taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Sehingga berkat-berkat yang diberikan kepada kami akan kami bertanggung jawab. Kami melakukan yang benar bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba terus berdoa untuk seluruh rekan-rekan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian bersama dengan hamba pagi hari ini. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan hamba-Mu Pasimi Wamso ke dalam tangan-Mu. Hamba mohon kasih-Mu terus memimpin beliau. Biar Tuhan setiap berkat yang telah diperoleh dalam kehidupannya jasmani dan rohani, dia boleh bertanggung jawab ya Allah kepada Engkau. Biar Tuhan dia tidak menyalahgunakan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepadanya. Tetapi lewat berkat-berkat ini Tuhan dia boleh menjadi berkat bagi dirinya sendiri, bagi rumah tangganya, dan juga bagi banyak orang, teristimewa bagi kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pakai hidupnya untuk terus mempermuliakan Engkau, pakai hidupnya untuk terus menyatakan Injil kasih Kristus kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pelihara dia dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan pelihara dia, jauhkan dia dari setiap pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa menyerahkan ibu kekasih Ibu Yuliatan yang berada di Jayapura di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada Yuliatan kesehatan dan kesembuhan. Dan Tuhan akan menyembuhkan Yuliatan dan akan menyingkapkan kepada Yuliatan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sembuhkanlah Yuliatan ya Tuhan, maka Yuliatan akan sembuh. Selamatkanlah Yuliatan, maka Yuliatan akan selamat. Sebab Engkaulah kepujian daripada Yuliatan. Diberkatilah Yuliatan yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan oleh bilur-bilurnya. Dan Tuhan pakai hidup Ibu Yuliatan menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi anak cucu dan banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk Ibu Seli Dona Syahaya, suaminya Bapak Yosef Auri dan anak kekasih Seva Auri. Biar Tuhan terus memakai hidup mereka untuk menjadi teladan, menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran. Apa yang Tuhan percayakan kepada mereka dapat mereka lakukan dengan rasa hormat, dengan rasa takut akan Tuhan, karena mereka menghargai dan menghormati Engkau, ya Allah. Sehingga Engkau dinomor satukan lebih daripada setiap berkat-berkat yang mereka peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka berkelimpahan ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat jasmani dan rohani turun atas hidup mereka. Kesehatan yang terbaik melimpah atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Mikael Petrus T. yang berada di Jakarta. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa memberkati pribadinya, memberkati istri kekasihnya, Ibu Nur, dan juga ketiga anak mereka. Biarlah Tuhan tuntunan-Mu bagi mereka setiap saat terjadi secara jasmani dan rohani. Perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Ajar mereka untuk tetap mengandalkan Engkau dalam segala perkara, sehingga mereka selalu menyadari otoritas-Mu atas hidup mereka, dan mereka selalu menyadari bahwa sesungguhnya setiap berkat yang mereka peroleh adalah hanya karena anugerah. Oleh sebab itu Bapa hamba berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah
Mikael, Petrus T, dan keluarga yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Biar berkat jasmani dan rohani, berkat Bapak Abraham, Ishak, dan Israel melimpah-limpah atas hidup pribadi Pak Mikael, Petrus, dan juga hidup rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ibu Desi Natalia Lambaihang bersama dengan suami kekasih Pak Heri Tarudatuk dan kedua anak mereka. Biar Tuhan menolong mereka, memimpin mereka, membuat mereka selalu menyadari bahwa segala berkat yang mereka peroleh adalah hanya karena anugerah. Oleh sebab itu mereka harus sungguh-sungguh bertanggung jawab. Mereka harus memanage yang benar, sehingga mereka tidak lalai dengan berkat-berkatnya dan melupakan Engkau ya Tuhan. Ajar mereka sungguh untuk mencari wajah-Mu setiap saat ya Allah. Itu pertanda bahwa mereka membutuhkan Engkau. Mereka menomorsatukan Engkau lebih daripada berkat-berkat. Tuhan, tolong mereka agar kesibukan pekerjaan jangan membuat mereka terfokus kepada pekerjaan, tetapi melupakan tugas tanggung jawab fungsi mereka kepada Engkau ya Allah. Tuhan, berkati mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk selalu mencari Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup mereka untuk memuliakan Engkau senantiasa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Lani Angelina yang berada di Sorong. Tuhan berkati dia, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat marifat kepadanya, berikan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya, sehingga dia boleh berdiri terus dalam kebenaran-Mu ya Allah, menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi panutan bagi anak cucu, bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan dari kehidupannya selalu. Diberkatilah Ibu Lani yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Biarlah kekuatan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan senantiasa berada dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati dia dengan kesehatan yang melimpah, sehingga dia boleh bersyukur selalu kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin pribadinya. Tuhan pimpin rumah tangganya. Suaminya Rocky Alan Paulus dan kedua anak mereka Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin. Tuhan bawa mereka hidup bersyukur atas segala berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka, supaya mereka juga dapat bertanggung jawab penuh. Dan biarlah Tuhan, Engkau tetap yang dinomorsatukan, bukan berkat-Mu. Tuhan tuntun mereka dalam kebenaran-Mu setiap saat. Tuhan beri kesehatan yang terbaik dalam kehidupan mereka, spesial bagi kedua anak mereka Yemima dan Reinhard. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan jasmani rohani, Tuhan memberikan pertumbuhan yang sehat dan kuat kepada mereka. Dan biarlah perlindungan Tuhan nyata kepada mereka siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Ibu Diana Etes dan keluarga yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga ini. Hamba juga berdoa untuk saudara hamba Pak Tamrin Tima Koyebia dimanapun berada hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Tuhan berikan kekuatan yang terbaik, berikan kesehatan yang terbaik kepada pribadinya, kepada istri dan rumah tangganya, kepada anak-anaknya. Diberkati mereka, pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Biar mereka selalu hidup mengandalkan Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus hamba memberkati mereka ya Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka Tuhan buat berhasil. Dan biarlah hidup rumah tangga mereka damai di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, supaya mereka boleh bersyukur kepada Engkau selalu Bapa.
Di dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah berkat-Mu melimpah atas hidup rumah tangga dari hamba-Mu, Pak Tamrin, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan, dan hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, untuk Ibu Yosi yang ada di Sorong ataupun di mana berada hari ini. Tuhan memberkati pribadinya, rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan tuntun hamba-Mu ini untuk tetap menghargai otoritas dan menghormati setiap berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepadanya, supaya dia bertanggung jawab penuh. Dia memanage semua berkat-berkat dengan benar, sehingga nama Tuhan selalu disanjung. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Tuhan, beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu Ibu Yosi, dan biarlah lewat kesehatan ini dia boleh mempermuliakan Engkau. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dalam nama Yesus, Tuhan pakai hidupnya mempermuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Memberkati hamba-Mu Pak Alberto Ambopai dimanapun berada hari ini. Tuhan memberkati. Berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, dan Tuhan memberkati semua pekerjaan pelayanan diberkati. Biarlah Tuhan Engkau yang dinomorsatukan lebih daripada setiap berkat yang ia peroleh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ajar dia, keluarganya, untuk tetap bersandar penuh kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Mira Demontali. Hamba mohon kasih-Mu menjamahnya sekarang, memberikan kesembuhan jasmani dan rohani kepadanya. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada Mira Demontali kesehatan dan kesembuhan. Dan Tuhan akan menyembuhkan Mira Demontali dan akan menyingkapkan kepada Mira Demontali kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Sembuhkanlah Mira Demontali ya Tuhan. Maka Mira Demontali akan sembuh. Selamatkanlah Mira Demontali, maka Mira Demontali akan selamat. Sebab Engkaulah kepujian daripada Mira Demontali. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Ibu Mira Demontali sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Berkat Tuhan, jasmani rohani melimpah atas Ibu Mira Demontali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa memberkati semua pemirsa dimanapun berada, yang menonton langsung ataupun yang menonton ulang. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah Tuhan diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka semakin melekat kepadamu ya Tuhan, bukan jauh. Saat mereka diberkati, mereka semakin melekat kepadamu ya Tuhan, bukan menjauh daripadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba berdoa untuk Oma Nema dimanapun berada. Hamba minta Tuhan kasih-Mu juga melimpah-limpah atas hidup pribadi, rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dan biarlah hidup mereka dipakai untuk memuliakan Engkau. Hidup mereka boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur untuk hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, waktu yang Tuhan berikan kepada kami ucap syukur Tuhan. Biarlah ajar kami untuk terus menomorsatukan Engkau lebih daripada segala berkat yang kami peroleh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan yang dipercayakan Tuhan bagi kita semua. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi kita harus bertanggung jawab penuh. Berkat dan tanggung jawab merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita jangan memakai alasan untuk jauh daripada Tuhan. Kita jangan memakai alasan kesibukan karena kita sudah diberkati dan kita justru tidak mau melayani Tuhan. Kita jangan memakai alasan karena pekerjaan sehingga kita tidak punya waktu untuk datang berdoa, tidak datang punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan. Jangan seperti itu. Sebab merupakan sebuah kebohongan yang sedang kita buat. Maka tadi saya katakan, saudara, kalau saudara bisa berbohong kepada Tuhan di rumah Tuhan, saudara bisa berbohong kepada Tuhan dengan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara, maka di tempat pekerjaanmu saudara juga bisa berbohong. Bahkan di dalam rumah tanggamu, saudara juga akan berbohong. Jangan seperti itu. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi Anda. Oleh sebab itu, lakukanlah yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Andalkan Kristus selalu dalam kehidupan kita. Tetap semangat. Salam MDC.